Carvajal man of the match, tapi Courtois pahlawan Real Madrid sesungguhnya. Legenda Manchester United, Rio Ferdinand memberikan pujian khusus kepada Thibaut Courtois. Ia menilai tanpa sang kiper, El Real bakal gagal memenangkan trofi Liga Champions ke-15 mereka. Dini hari tadi, Real Madrid bermain di Wembley. Mereka menantang Borussia Dortmund di partai final Liga Champions 2023/2024. Los Blancos sukses keluar sebagai pemenang di laga ini. Mereka mengalahkan wakil Jerman itu dengan skor 2-0. Bek Real Madrid, Dani Carvajal dipilih UEFA sebagai man of the match di partai ini. Namun menurut Ferdinand, ada pemain lain yang lebih layak untuk mendapatkan gelar itu. Kepada TNT Sports, Ferdinand menyebut bahwa sosok Courtois layak mendapatkan kredit lebih di pertandingan ini. Ia menyebut tanpa sang kiper, Real Madrid sudah kebobolan beberapa gol di babak pertama. Courtois layak mendapatkan pujian di laga ini. Ia membuat beberapa penyelamatan krusial hari ini, ungkap Ferdinand. Ferdinand lebih lanjut menilai kiper timnas Belgia itu benar-benar bermain solid sepanjang laga. Berkat penampilannya yang apik, Los Blancos terhindar dari kekalahan dan berhasil mengangkat trofi Liga Champions ke-15 mereka. Ia membuat penyelamatan krusial saat skor masih 0-0, dan penampilannya hari ini sangat solid, di mana penampilan seperti ini sangat dibutuhkan di laga-laga krusial seperti ini, pungkasnya. Courtois sendiri awalnya tidak diproyeksikan bermain di final Liga Champions kali ini. Seharusnya Andriy Lunin yang dimainkan di laga ini. Namun Lunin sakit beberapa hari sebelum laga, sehingga Ancelotti memutuskan untuk memainkan sang kiper. Toni Kroos berpegang teguh pada keputusannya untuk pensiun. Gelandang veteran Real Madrid, Toni Kroos menegaskan tidak akan mengubah keputusannya untuk pensiun. Dengan hanya beberapa jam tersisa hingga final Liga Champions UEFA 2024 dimulai, para penggemar di seluruh dunia ramai menantikan pertandingan antara Real Madrid dan Borussia Dortmund, dua raksasa sepak bola Eropa. Laga ini tentu saja sangat membebani Merengues karena laganya yang akbar, namun juga karena ini akan menjadi laga terakhir Toni Kroos yang mengenakan seragam putih kerajaan. Setelah mengumumkan pengunduran dirinya beberapa minggu yang lalu dan disuguhi perpisahan yang mengesankan di Santiago Bernabeu, Kroos memiliki peluang untuk menutup karirnya di Madrid dengan sangat baik. Meski mendapat kasih sayang dan kekaguman dari para penggemar yang ingin melihatnya melanjutkan kariernya, Kroos tetap teguh dalam keputusannya untuk pensiun, menunjukkan tekad baja yang sama yang telah menentukan kariernya. Meski pemain berusia 34 tahun itu tidak berniat membatalkan keputusannya, Kroos masih sedih mengetahui babak gemilang dalam kariernya telah berakhir. "Saya sedih saat ini. Sesuatu yang mendefinisikan saya, memberikan begitu banyak kesenangan dan memberi saya begitu banyak kenangan positif, akan segera berakhir. Aku Kroos baru-baru ini." Kylian Mbappe ungkap alasan tolak Real Madrid di tahun 2022. Kylian Mbappe mengakui bahwa bukanlah keputusan yang mudah untuk menolak ketertarikan Real Madrid pada bursa transfer musim panas tahun 2022. 2 tahun yang lalu, Kylian Mbappe membiarkan kontraknya di Paris Saint-Germain habis dan diprediksi akan bergabung dengan Real Madrid. Namun ia melakukan hal yang spektakuler dengan menandatangani kontrak baru dengan raksasa Prancis tersebut. Hal ini menimbulkan spekulasi bahwa tindakan Mbappe akan membuatnya gagal pindah ke Madrid, meskipun tim asal Spanyol itu sekarang diperkirakan akan mendapatkan tanda tangannya musim panas ini setelah Mbappe mengonfirmasi bahwa ia akan meninggalkan PSG musim panas ini. Diminta untuk menjelaskan mengapa ia menolak pendekatan pertama Madrid, Mbappe mengatakan kepada CNN, "Itu lebih dari sekedar bertahan di PSG. Itu karena Piala Dunia di Qatar. Ada banyak hal yang melatar belakangi keputusan tersebut. Itu adalah keputusan besar, keputusan yang sulit,
tapi saya tidak menyesali apapun. Tentu saja, dalam karir, Anda harus mengambil keputusan sulit dan itulah yang saya lakukan, tetapi saya menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa bersama PSG. Saya hanya ingin mengingat hal-hal terbaik. Itu bukan situasi yang mudah dan saya berharap tidak ada orang yang mengalami hal itu, kata Mbappe. Real Madrid terancam gagal dapatkan Alphonso Davies. Dengan kesepakatan untuk Kylian Mbappe yang sudah selesai, Real Madrid sedang berupaya untuk merekrut target lain, salah satunya adalah bek kiri Bayern Munich Alphonso Davies. Pemain internasional Kanada berusia 23 tahun itu telah lama berada dalam radar juara La Liga dan klub melihat musim panas ini sebagai peluang terbaik untuk merekrutnya dari Bayern saat ia memasuki tahun terakhir kontraknya. Meski ada kemauan dari sang pemain dan pihak Merengues, kesepakatan tersebut belum menunjukkan banyak kemajuan nyata karena Bayern berniat mempertahankan bek kiri tersebut. Bahkan, kemungkinan Davies kini bertahan di Bayern Munich tampaknya tak bisa lagi dikesampingkan. Memang, menurut Florian Plettenberg, sekarang sangat mungkin Alphonso Davies menandatangani kontrak baru dan melanjutkan di Bayern Munich. Lagi pula, bek kiri asal Kanada ini menawarkan paket senilai sekitar 20 juta euro per tahun sedangkan The Bavarians hanya menawarkan sekitar 13 euro minus 14 juta per musim. Namun tampaknya kedua pihak bersedia mencari jalan tengah untuk melanjutkan kemitraan mereka. Seperti disebutkan sebelumnya, Real Madrid memiliki minat yang kuat untuk merekrut Davies di musim panas, namun belum ada tawaran konkret yang diajukan. Yang jelas Los Blancos tak berniat membayar mahal bek kiri tersebut, mengingat kontraknya hanya tersisa 1 tahun lagi. Manchester City pertimbangkan rekrut Rodrigo Gus. Manchester City dilaporkan tengah mempertimbangkan untuk mendatangkan Rodrigo Gus dari Real Madrid pada musim panas ini. Real Madrid bersiap untuk mengumumkan kedatangan Kylian Mbappe, yang diyakini banyak pihak akan menggantikan posisi Rodrigo Gus dalam formasi dua penyerang Carlo Ancelotti bersama Vinicius Junior. Rodrigo baru-baru ini membuat para penggemar khawatir ketika dia 2 kali menolak untuk menutup peluang kepergiannya dari klub, meskipun dia kemudian menegaskan bahwa kata-katanya telah diambil di luar konteks dan menyatakan cintanya kepada Madrid. Menurut Marca, situasi Rodrigo telah menarik perhatian juara Premier League, Manchester City, yang siap menawarkan pemain berusia 23 tahun itu kesempatan untuk meninggalkan Madrid jika dia tidak lagi merasa sebagai anggota tim inti. City berencana untuk memantau situasi dan melihat apakah Rodrigo Gus berada di pinggiran susunan pemain Madrid, di mana mereka akan siap untuk mengajukan penawaran. Madrid tidak ingin kehilangan Rodrigo dan bahkan baru-baru ini dilaporkan bahwa mereka siap untuk merombak seluruh tim mereka hanya untuk memberikan tempat bagi pemain asal Brasil tersebut. Rodrigo masih memiliki 4 tahun tersisa dalam kontraknya dan para petinggi Real Madrid tidak mengkhawatirkan masa depannya, karena mereka yakin bahwa pemain berusia 23 tahun itu juga tidak ingin meninggalkan klub. Luka Modric tegaskan keinginan untuk pensiun di Real Madrid. Gelandang veteran Real Madrid, Luka Modric menegaskan keinginan untuk pensiun di Los Blancos. Real Madrid akan mengucapkan selamat tinggal kepada salah satu pemain terhebat mereka di era ini, Toni Kroos, dan pemain internasional Jerman itu akan pensiun musim panas ini. Sementara itu, 2 bintang veteran lainnya, Luka Modric dan Nacho Fernandes, juga hampir habis kontraknya dan masih belum ada kabar konkret mengenai masa depan mereka. Namun di tengah spekulasi tersebut, Modric kini telah mengeluarkan kabar terbaru, menyatakan bahwa ia telah membuat keputusan mengenai langkah selanjutnya, namun menolak untuk mengonfirmasinya. Namun, gelandang asal Kroasia itu mengungkapkan bahwa idenya adalah pensiun di Real Madrid, klub yang dianggapnya sebagai rumahnya.
Keputusan mengenai masa depan saya sudah diambil, tetapi saya belum bisa memberitahu Anda. Saya tidak bisa mengatakan kapan. Saya harus melihat bagaimana perasaan saya, tapi saat ini, saya merasa sangat baik secara fisik sehingga saya yakin saya masih bisa bermain sepak bola elit. Jangan melihat usianya, saya merasa baik-baik saja, katanya.